Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ulangi dikit ke atas ya. Wa bil qurbati al ma'siyatu ka shaumi ayami tasyrik wa salatin la sababa laha fi waqtin makruhin la yanaqidan. Dan tidak termasuk perbuatan ibadah, yaitu tindak maksiat, misalnya berpuasa pada hari tasyrik atau salat tanpa ada sebab pada waktu-waktu yang makruh. Jadi kalau kita puasa hari tasyrik 11, 12 dan 13 pada bulan haji, sehari setelah hari raya itu kan hari sudah jelas itu hari pertama Idul Fitr, hari pertama Idul Adha itu diharamkan puasa. 3 hari setelahnya itu yaitu ayam tasyrik, hari raya kurban 11, 12, 13 itu diharamkan kita berpuasa dan dikatakan maksiat. Kemudian lagi salat yang tanpa sebab, dengan sebab waktu yang dimakruhkan setelah salat asar, setelah salat subuh kita langsung salat sunat itu tidak dibenarkan tanpa sebab. Kecuali sunnah kita masuk tahiyatul masjid, kita mungkin salat janazah, salat tahiyatul masjid silahkan, atau salat sunnah wudu. Tapi kalau tidak ada sebab, salat sunnah tok itu tidak dibenarkan dan makruh. Masalah tersebut itu dibenci dalam hukum di agama kita. Ya. Palayan akidan, dua perbuatan itu tidak menjadi. Tuh, tak menjadi artinya tidak dapat untung kita dengan sebab melakukan hal-hal tersebut itu. Wa qala wa kal ma'siyatil makruh kas salati 'indal qabr wal nadri la li ahadi abawi au auladi faqat. Diulangi dikit ya bahasanya itu. Termasuk arti tindak maksiat yaitu perbuatan makruh yang dibenci, misalnya salat di atas makam atau nazar pemberian khusus kepada salah satu ayah, ibu atau putra-putranya. Tuh, bernazar. Enggak boleh kalau bagi rata semua. Sebut itu, ya. Ini hal-hal mesti diperhatikan. Dan salat indul qabr. Beda kalau salat indul qabr itu salat gaib yang tak sempat mensalati jenazah tersebut, karena salat itu salat berdiri. Bukan kita salat duduk, rukuk dan bermacam-macam, karena kata SAW berkatakan bahwa ada 2 hal plus 1 yang tidak dibolehkan kita salat. Pertama kubur, yang kedua WC, yang ketiga tanah sengketa. Itu tidak dibolehkan untuk salat. Mungkin masih sengketa kita, mungkin masalah belum terakadkan, belum entah siapa yang punya, masih abu-abu. Nah, kalau dilakukan salat jamaah, boleh imam di dalam tapi makmum di luar sana tuh. Tidak boleh di dalam sini. Nah, itu masalahnya kalau kalau tempat itu bermasalah. Itu kita hal-hal, apalagi kalau kita menempati rumah bermasalah, ya bayar kagak, surat tanda itu ini di mana tuh nyolong tersebut itu. Nah, tempat ibadah saja itu tidak dibenarkan hal-hal itu yang tak jelas tempat tersebut pemilik siapa, ya, yang telah pula diwakafkan untuk agama. Waqala wa kadal mubahu kalillahi ala yan akula au anama wa in qasara bil taqwiyati al ibadati. Demikian pula perbuatan jaiz harus, misalnya saya nazar makan dan minum karena Allah. Bilang ya, itu mubah. Mubah itu yang bisa haram, bisa jadi macam-macam. Kenapa? Karena makan dan minum itu semacam makan, minum, tidur itu mubah. Ya, mubah itu kalau kita tak tidur, tinggal salat subuh berdosa. Ya, tuh. Kalau kita makan kebanyakan, nah hati-hati, tak makan sama sekali juga sakit berdosa. Maka kalau kita lihat orang-orang kemudian diulangi, orang-orang yang demo itu tahan tak makan, tutup mulut, ya tak? Itu bikin dosa sendiri. Yang senang orang-orang partai kah, pejabat, bupati, gubernur, dia yang senang. Awak sakit perut nunggu, bodoh betul kelakuan itu.
Jangan dilakukan model begitu. Negeri maksiat model begitu. Kalau mati dalam keadaan kelaparan itu mati maksiat. Ya. Ya tak? Nah, paling boleh sekarang tengok tuh, sampai petang dari pagi di Bukit Bendang, gua joget sana sini, aku dengar rumah aku tuh semua pecah dari ujung untuk kedengaran. Ini hantu-hantu belau semua, aku bilang nak dipilih oleh umat tapi kelakuan model begitu. Tak pantas ya. Nah, jangan marah itu, memang aku ngomong. Ya tak? Dia dengar nih masalah itu. Ya, tersebut apa-apa ya? Berjoget seharian, makan seharian sana sini, yang dipilih siapa? Orang dipilih orang yang taat ibadah, orang Islam mesti patuh tersebut itu. Entah sembahyang zuhurkah, asarkah, dia maghrib isya, tak tahu, sibuk dengan pilihannya saja. Ya, lupa yang dipilih itu. Ada mesti komentari tersebut itu, saudara. Masalah kita yang sampai rugi, menang kalah orang kita gini-ginilah. Ya ada. Jadi jangan tinggal ibadah bersama Allah tersebut itu. Ya, paham? Ini mesti diperhatikan ya, musim-musim sekarang enggak, musim-musim cari pemimpin. Bilang bukan pemimpin akhirat, tapi pemimpin dunia, itu juga belum tentu, entah kemana kita dibawanya. Wa in qasada bi taqwiyati ibadati wan nasyati laha. Ya, mungkin ketika bilang dia saya nazar makan dan minum karena Allah, sekalipun dimaksudkan agar kuat atau semangat melakukan ibadah. Ya, wala kafarata fil mubah alal asah. Ya, menurut pendapat yang lebih sahih, menadarkan perbuatan jaiz tidak termasuk kewajiban kafarah. Nah, jadi berpahala kalau dia makan berniat, ya Allah mudahan aku makan sehat dalam kekuatan. Ya dah, ini dah makan banyak. Ya dah, untuk kampanye. Pergi ke sana dapat nasi bungkus, balik nasi bungkus itulah. Entar lagi mati aku dibungkus kawan. Ya. Tuh kadang-kadang dipikirkan sama seorang tentang itu. Kita Nabi bilang lah seperti itu ya. Tak tengok tuh, tiap hari orang berangkat, sedang-sedang sajalah kelakuan tersebut. Ya, sampai tengah malam, aku dengar kemarin sampai jam 4 subuh dia berjoget, bentar semua. Itu bukan hantu lagi, setan juga pada takut model begitu. Dengar suara itu, peka juga kuping dia. Ya, dengar itu. Nah, kita tahu dirilah tersebut itu masalah. Nah, ini tadi bernadar tersebut itu. Mau tak makan sampai tak boleh model begitu kelakuan. Yang mubah ini kal akli, seperti makan, aku tak mau makan. Kenapa? Zaman Nabi SAW kan ada sahabat-sahabat itu kepengen ibadah semua. Ya Rasulullah, saya kepengen puasa setahun penuh terus 8 tahun. Saya ingin semalaman terus mau ibadah. Yang satu bilang macam-macam, aku tak mau kawin ya Rasulullah. Nabi senyum saja Nabi. Oh begitu kamu, betul lah maksud sahabat itu kemudian supaya lebih dekat pada Allah Taala. Kata Nabi, aku makan, aku minum, aku kawin. Yang tak senang-senangku bukan umatku, bubar. Umat itu diajarkan kepada ketaatan, bukan ajaran kepada maksiat. Paham tak tuh? Bayang kagak sibuk dengan apa namanya itu, bendera sana sini itu. La haula wala quwata illa billah. Dengar tak tuh? Biar aku bentak dikit ya. Aduh, dibilang kena protes ustaz lagi. Dah apa-apa lah kan. Kalau aku dah pilih dah jadi kau. Kita milih Pak, wakil kita Pak. Yang raja itu kita dah Pak. Jangan sok kau. Walaupun kau bupati presiden, kalau kita pilih tak jadi muka kau. Anggota dewan tak jadi kau. Jadi kita ni yang kuat sebetulnya, bukan dia yang kuat, betul apa betul? Jangan sok itu ngomong. Baru tahu dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak apalah ya, dikasih spirit dikit ya supaya jangan ngantuk gitu ya. Allahu Akbar. Betul apa betul? Iya. Biar dia ngamuk, syukurlah. Ya. Ya, wa bilam tata'ayyan ma ta'ayyana alaihi min fi'lin wahidin min fi'lin wajibin aini kamaktubatin wa adai rub'i asyri malit tijarati wa katarki muharramin. Coba apa nih? Jelas suara saya nih? Jelas? Kalau tak jelas peka kau, mic sudah kuat begini tak dengar juga. Ya Allah, dikatakan tidak termasuk ibadah bukan fardu ain, maksudnya yaitu ibadah yang fardu ain, misalnya perbuatan wajib ain seperti ya salat 5 waktu, itu wajib tiap individu, paham ya? Membayarkan zakat 2,5%, fardu ain, harta dagangan atau menyingkiri hal-hal yang haram, itu fardu ain, setiap individu wajib tersebut itu. Itu tak usah diberitahu lagi, masing-masing kita punya kewajiban masing-masing tersebut itu.
Wa qala wa inna ma yan'aqidun nadru minal mukallafi bilafdhin munjarin bi ayyal tazima qurbatan min ghairi ta'liqin bi syai'in wa hadan nadru tabarrurin. Apa tuh? Hanya saja nazar bisa sah dari orang mukallaf itu bila dengan lafaz yang munjas, lestari, yaitu menetapkan pelaksanaan ibadah tanpa dengan menggantungkan kepada sesuatu kejadian, dan selanjutnya seperti ini disebut dengan nazar tabarrur. Nah, itu kenapa? Wa kalillahi alayya kadza min salatin aw shamin aw nusukin aw sadaqatin aw qiraatin aw i'tikafin. Sumpamanya aku wajib menunaikan ini karena Allah, baik berupa salat, nusuk, haji, ibadah, sedekah, membaca Al-Qur'an atau i'tikaf. Atau au alayya kadza wa illam yaqul lillahi aw wa nadartu kadza wa illam yadhkur ma'aha walillahi alayya ala al-mu'tamadi alladhi sarraha bil Baghawi wa ghairuhu min ittirarin tawilin. Apa tadi dia bilang? Atau kami wajib melakukan ini tanpa karena Allah, atau kami nazar begini sekalipun tanpa menyebut karena Allah. Menurut pendapat yang mu'tamad yang dipegangi dengan terjadi banyak perselisihan sebagaimana dijelaskan Al-Baghawi dan lain-lain, au bilabdin mu'allaqin wa yusamma nadra mujazatin wa huwa yaltazima qurbatan fi muqabalati ma yarghabu fi husulihi min huduthi ni'matin aw indifa'i naqmatin. Atau juga bisa sah dengan memakai fardu mu'allaq yang bergantung pelaksanaannya pada suatu kejadian, yaitu menetapkan ibadah sebagai imbalan terjadinya suatu kenikmatan yang digemari atau tersingkirnya suatu bencana. Selanjutnya ini disebut nazar mujazat. Apa dikatakan? Misalnya jika orang berkata, ya ka insyafani Allahu an-nas'al aw sallamani fa alayya kadza aw alzamtu nafsi aw wajibun alayya kadza. Misal jika Allah menyembuhkan penyakit kami ini atau penyakit ini atau menyelamatkan diri kami, maka kami wajib begini. Itu hati-hati tuh. Itu nazar namanya. Ya, jelas tuh. Aku sering sakit, mudah-mudahan kalau sehat malam ini kan. Nah, saya ternyata malam Jumat sehat, nanti aku akan traktir setelah Isya ini kawan yang ada di masjid. Nah, wajib kau niat lagi itu ya. Nah, jadi enak kami kebagian dari Isya nih. Tuh. Paham dah tuh? Biasanya ada dekat Isya itu kan bungkusan-bungkusan, tak ada di bungkusan malam nih ya. Tuh. Jadi kau bikin sendiri sajalah kalau tidak benadar itu. Ya, itu memaksakan diri kehendak tersebut itu ya. Bernadar tadi. Kenapa? Ada yang mau niat? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sudah? Baik. Wa kharaja bil lafzi an-niyatu fala yasihhu bi mujarradin niyati kasal uqud illa bil lafzi wa qila yasihhu bin niyati wahdaha. Tidak termasuk lafaz yaitu niat, maka hanya dengan niat di dalam hati tanpa dilafazkan dengan lisan. Nazar belum sah sebagaimana pula pada akad-akad lainnya. Ada dikatakan nazar telah sah hanya dengan niat dalam hati saja. Jadi niat betul akbar nazarnya tak boleh disahkan belum dalam hati itu kecuali diucapkan. Kalau sah dalam hati bahaya. Kau marah sana bini dibilang kau talak kau 90, baru tahu. Tapi di hati bilang kena bini. Karena Rasulullah berkata, innallaha tajawaza ummati anil khati' wan nisyan mastukan ali. Allah lewatkan begitu saja tidak dihitung bagi umatku. Nabi Muhammad mengatakan selagi tidak diomongkannya atau tidak tidak dilakukan dan tidak diucapkan. Kalau diniat cuma tahu bahaya kita marah-marah sampai ini kena niat hati kita mana tahu kan kadang senyum di muka kan tapi di belakang tahu awas ya. Nah tuh masalah tidak.
Nah, jadi pada umumnya biar di hati itu mesti diucapkan di mulutnya. Ada yang mengatakan cuma di mulut tok, di hati tok itu, tapi tidak. Yang benarnya umumnya itu di hati diucapkan di omongan. Kalau di hati saja betapa besar kita ini dosa. Tiap hari kita marah, ya dah. Nah, tuh, sakit gigi saja nak ditendang bini dah. Ya dah. Apalagi kalau sakit kantong. Paham tuh? Ya Allah. Dengar tuh ya. Wa qala fayalzamu alaihi maltazamahu halan fi munjarin wa inda wujudu sifatin fi mu'allaqin wa zahiru kalamihim annahu yalzamuhu al-fawru bi adaihi aqiba wujudil mu'allaqi alaihi khilafan li qadiyati kalam Ibn Abdissalam. Nadir, orang yang bernazar. Nadir bukan nama orang, Ustaz Nadir lain. Ya, nadir itu orang yang bernazar. Ya. Bukan nadir am masjid, lain. Ya, itu lain pula itu yang pengurus ya. Wajib melakukan apa yang ditetapkan oleh nazarnya, melakukan iltizamnya, kemestian yang dinazarkan. Ya. Dengan seketika dalam nazar tabarrur dan setelah terjadinya mu'allaq alaih dalam nazar mujazah menurut zahir pembicaraan para ulama, nazir pada nazar mujazat wajib melakukan iltizamnya dengan seketika setelah terjadinya mu'allaq alaih. Lain halnya menurut pendapat yang sesuai dengan pembicaraan Ibn Abdissalam. Orang sekarang bernazar tapi mu'allaq yang digantungkan. Nah, itu yang menggantungkan tadi. Seandainya anakku selamat, aku potong kambing. Kalau selamat, kalau tak selamat, tak jadi. Nah, tuh. Itu namanya mu'allaq. Paham tuh? Nah, hati-hati ya. Yang paling payah orang tuh kapan-kapan saja anakku sehat, aku potong kambing. Nah, bahaya itu. Pas dia sehat kapan-kapan, awak tak berduit. Pas sakit badan, awak pula masuk kapan? Tak terbayar utang. Nah, itu namanya mu'allaq, kita tergantung. Paham tuh? Yang menggantungkan sesuatu kepada sesuatu. Itu hati-hati tersebut itu ya. Tentang masih belajar baik tentang bernazar itu, tentang hal yang mesti kita lakukan ya. Kenapa? Nah, ada yang mau bertanya tuh? Ada yang bertanya ya tak? Wa qala wa la yushtaratu qabulul manzuri lahu fi qismain nadri walal qabdu bal yushtaratu adamu raddihi. Untuk sahnya dua macam nazar di atas tidak disyaratkan adanya kabul, pernyataan setuju. Siapa yang dijujukan kau? Aku terima dia. Dah, itu bukan ijazah. Ijazah sorban, ijazah kitab. Ya kabul tuh nak berjual beli. Ya, kabul tuh orang nikah. Masa orang bernazar dikabulkan? Aku kalau anak sehat aku potong kambing. Siapa yang aku terima? Dah adalah. Itu nazar kau sendiri yang bernazar. Ya, tinggal kamu takwa sama Ta'ala saja lagi. Ya tak? Tuhan. Ya, beda kalau nazar orang yang berkampanye tadi itu tidak bisa. Bagi-bagi duit dia keliling. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala supaya nyucuk muka kepala botak kau tuh. Ya, bagi-bagi selendang, bagi-bagi peci, betul tak? Itu apa namanya? Itu nyogok dan haram kelakuan itu. Nah, biar dengar kuping itu. Kau yang terima balikkan punya orang itu. Paham tak tuh? Nah, itu peci dari mana tuh? Itu baju merah dari mana? Partai mana tuh kasih? Yang hijau tuh gimana? Buat apa kau sembahyang dari soal itu? Allahu Akbar. Ya. Kalau peci dari dia tak usah taruh bising-bising, mendingan tak sebagai peci sama sekali. Paham? Bisa menyinggung dikit dia, bukan dikit, banyak nyinggung ini ha. Ya, bikin lagi rumah aku teriak bantai lah pula kau. Ya. Sampai jam 4 subuh katanya ya. Rumah orang bergetar, anak orang sakit demam itu. Yakin kau jangan mayit di kubur tu bangun dia. Ya, aduh terlewat betul yang hidup dia bilang, awas kau gantian ya. Nah, dia lah kau gitu. La haula wala quwata illa billah. Bergetar kubur kawan. Itu nak dipilih. La haula wala quwata illa billah. Kenapa tuh? Jelas?
Karena yang nunjuk-nunjuk tangan deh. Tunjuk macam-macam syaratnya tangan berapa jarinya. Itu ustaz saya salah tunjuk bilang itu ustaz di situ dia bilang, aku mana nunjuk apa? Nunjuk muka kamu. Ya, salah tunjuk. Tunjuk 5 begini Pancasila. Turun sekok, turun sekok lagi. Kena tu ya tak? Iya. Yang dapat duit dia, yang awas susah, betul tak? Tak ada apa-apa. Iya. Ini nazar nih. Bilang nanti kalau aku kampanye kuasi sekampungan 100 semua. Itu bukan nazar, itu nyogok. Betul dia bilang di luar enggak tuh. Enggak ada tuh orang pasar dengar. Ya. Beda kalau saya akan datang nih kasih. Ayo kita bagi. Itu lain kan, dia Ta'ala kasih orang lain. Mungkin ada ngasih dari sesuatu. Bohong. Malaikat saya dalam kubur ada perlu. Malaikat itu dalam kubur ada perlu tak? Ada perlu. Ini nampaknya enggak dekat lagi dia bilang nih kata Israel. Malakal maut. Iya. Senanglah dia tak? Yang nak senang ya tak? Kenapa tuh? Tuh orang partai banyak ni. Dia kena bantai. Tidak ada. Allah. Dia mesti ada yang ingati ya. Yang dibiarkan begitu. Nanti kita berdosa juga tidak ingatkan. Terserah sama dia. Nah ikut tidak. Ya, kita mesti ingatkan, mesti begitu ya. Jelas itu. Itu bukan nazar. Itu bagi fulus ya. Macam-macam sekarang. Itu bukan nazar, itu dosa. Nyogok, itu risuah namanya. Berseseorang. Masa dikasih 300 nak milih kepala botak dia. Ya. Nyakit. Orang sekarang diambil semua duitnya tak? Masyarakat lebih cerdik dia. Mendingan dia bilang 300 dapat 3 bulan beras. Ya. Allah. Ada yang mau tanya tu? Tak ada. Takut dia malam ni tanya. Tanya kena pentung lah. Ya. Wa yasuhun nadru bima fi dhimmatil madin. Tengok tu. Sah nazar membebaskan tanggungan hutang atas madin penghutang. Orang berhutang kasihan nih. Aku bernazar lah nanti. Kasihan dia tu. Nanti kalau dia nak utang sama aku, kalau dia nak minjam duit, aku bayar utang, aku silakan. Aku bilang, kau utang ke masing-masing betul. Aku bayarkan dulu ya. Wah, ada pula katanya orang sebaik begini, bayarkan pula. Itu hebat tuh. Mau tak kau begitu? Kurang duitnya cuma lagi. Itu tak masalah orang yang utang. Bang, tuh kita menanggung. Sekarang kita utang orang kau. Ya, awak dituntut orang yang lari, awak teruk. Paham dah? Dah makan kacang-kacang, kacang sepeda kau makan ke? Habis-habis. Ya. Sekalipun tidak diketahui walau majhulan fayabra'u halan wa illam yaqbal khilafan lil jalalil bulqini. Maka hutang menjadi bebas seketika itu sekalipun tiada kabul dari madin orang yang berhutang. Lain halnya menurut pendapat Jalal al-Bulqaini. Makanya tadi orang yang meninggal berhutang zaman Habib SAW, Nabi segan untuk apa? Untuk mensalati. Ada sahabat Nabi bilang, sekasihan Rasulullah, kau tanggungnya, ayo kita salati kan Nabi. Coba selesai lah. Maka orang meninggal itu kan gitu, utang piutang tak masalah tuh. Ini kalau ada utang piutang, ya hati-hatilah ilmu tuh. Dah tua-tua bangkanya kita Nah jadi calon berhutang 2-3 miliar dia mati, teruk kena bantai di bawah tuh, bayar tidak apa tidak, paham tak? Bini dia ambil kawan, anak tak kemana pergi, harta pula nanggung, jadi belum tentu kalah iya. Betul apa betul? Tuh. Tegang nampaknya malam ini tak? Ya. Pergi salat tahajud lah malam ni gitu, malam Jumatnya. Ya. Wa qala walau nadara li ghairi ahadi aslaihi aw furu'ihi min warasatihi bimalihi qabla maradi mautihi biyaumin malakahu kullahu min ghairi musyarakin li zawali milki anhu wala yajuzu lil asli ar-ruju'u fihi. Apabila satu hari sebelum sakit mengantar kematiannya, sakit nih kematiannya lah,
bernazar memberikan hartanya kepada selain salah seorang ayah atau ibu, anak cucunya, maka manzurlah memiliki seluruh harta yang dinadarkan tanpa disekutui oleh ahli waris dalam memilikinya, karena telah hilangnya hak milik sang nadir. Bagi orang tua tidak boleh menarik kembali nazar tersebut itu. Nah, ini payahnya. Makanya harta itu ketika hiduplah dibagi. Ini aku kalau habis aku kasih anak si kok tuh. Nah, itu berdosa orang tua sebetulnya begitu. Ya, kenapa? Tapi kita tak boleh menuntut orang tua pula. Zaman Nabi ada orang punya anak ternyata baginya beda. Jadi sekiwit lah kalau bahasa tunggal tuh. Ketana bilang abak aku tuh tak adil Rasul. Iya sekiwit betul. Nabi diam saja. Dah lama-lama Nabi apa jawab Nabi? Anta wa malu kali abik. Kau ni dan harta kau milik bapak kau tu. Syukurlah dikasih, tak kasih tak apa-apa. Jangan protes. Itu je masalahnya. Nanti kalau dia bersalah Allah yang nanggungkan. Masalah dengan Allah ya, jangan kita tak usah menyakiti itu orang tua. Sudah kita sudah dibesarkan jadi begini, alhamdulillah. Ini orang anak pula nuntut sampai masuk penjara bapak itu. Ada kan tuh? Ini anak neraka model begitu, anak jahanam namanya. Banyak di kita nih. Kalau Malin Kundang tuh kisah legenda dulu tak paling besar, kisah sekarang tak ada apa-apa. Malin Kundang 1% tak ada dengan orang sekarang. Betul tak? Semua dibabatnya punya Allah juga dicurinya. Paham tak kau? Masjid dah punya Allah lebih curinya. Ada CCTV dah tuan. Tuh, dicurinya kipas, dicurinya karpet. Terlewat betul maling itu. Yang menghukumkan siapa lagi? Kadang dia bilang kalau ngambil punya masjidnya enak, dia bilang kembalikan ke surga. Ya kalau kau masuk. Allah Akbar, budak gila banyak. Ya. Jelas itu. Ada yang bertanya tentang nadar nih. Hati-hati kau bernadar ya. Ya, bernadar tak boleh, bukan punya kita. Ya, ini ada bernadar nih. Pokoknya kalau tamat pengajian kitab Fathul Mu'in ini kejual kamera nih bilang. Kapak cuma kau, itu bukan punya kau. Jadi amanahkan cuma kau untuk menyiarkan, paham? Yang macam-macam, mana tahu habis kitab itu hilang. Ya. Itu bukan punya kau, yang nadarkan punya milik kita, bukan punya orang, paham? Iya, tak ada siaran lagi, payah nanti ya. Ilmu tak dapat mesti bantu tuh ya, bantu kirim tuh apa namanya apa namanya itu ya pulsa entah apa namanya itu, aku tak paham juga bahasa kau nih. Sikok 10.000 5.000 untuk beli apa namanya paket namanya ya. Iya supaya jalan terus. Ini sudah ustadz yang belikan, ustadz pula ngasih paket, gila kau. Apa dah teruk tu guru kau buat? La haula wala. Sampai aku sebut begini ya, supaya ada sumbangan tu kiri kanan mah. Kasih ni ya, untuk beli paket banyak-banyak ya tak? Belikan HP baru pula biar kiri kanan nanti siaran. Kau untuk orang mengaji di rumah ya tak? Ya, saudara. Ya Latif. Itu tak boleh ya, nazar model begitu. Ya. Nah, itu kan ada contoh yang kita contohin di depan kita sajalah. Terusnya jauh. Ya. Wa yan'aqidu mu'allaqan fi nahwi idza maridtu. Bahwa nadrun lahu qabla maradi biyaumin. Nadar sah selaku nadar mujazah dalam semisal bila mana saya sakit, maka harta itu saya nadarkan kepada dia sejak 1 hari sebelum saya mulai jatuh sakit. Itu beda, belum sakit lagi. Bagaimana? Nah kalau sudah sakit baru terjadi. Paham tak tuh? Nah kalau tak ada ilmu tak usah kita macam-macam lah kelakuan deh. Ini sudah ilmu tak ada, harta tak ada, bengak nyampun pula. Apalah kelakuan tu. Sudah miskin sombong pula. Ya. Ya. Walahu tasarrufu qabla husulil mu'allaqi alaihi. Nadhir ya, orang yang bernazar itu diperbolehkan mentasarrufkan harta yang dinadarkan sebelum terjadi mu'allaq alaihi. Ya. Sesuatu di mana terjadinya nazar tergantung padanya. Aku bernazar sekarang.
Aku punya kamera 10 lah aku bilang. Nanti aku bernadar kasihan. Sekarang ternyata belum aku lakukan, aku jual. Itu urusan aku. Karena belum terjadi. Nanti kalau aku sakit kamera aku bagikan. Belum sakit dijualnya. Pandai pula dia. Tadi aja kena. Nah, itu tadi. Paham? Ya. Jadi kalau aku sorotin dulu kamera depan aku ini enggak. Ini kalau kamera yang kelas-kelas 1 juta, 2 juta, kalau kena yang Apple tuh, baru tahu enggak? Ada tuh. Paling murah 15 juta, ada yang setengah miliar aja. Ada kamera itu. Gila ya. Setengah miliar kapunya itu, kawin kau nih semua nih. Bini kan semua kau nih. Ya. Ini beli kamera mahal-mahal, peler belendir. Kenapa kelakuan kau? Budak nih Betul lah betul. Ya ilaha illallah mesti ini. Mereka bilang, Apple merek. Aduh, aku bilang. Itu Apple kena gigit Pak, kena gigit ada. Kena gigit dah. Mahal kena gigit, apalagi Apple sempurna. Gambarnya pakai gigit kan? Gigit dah ada. Tuh. Kalau Apple sempurna mahal lagi. Dengar tuh. Ya, baca. Tuh, nengok ada yang bertanya tuh sebelah tuh. Bacakanlah. Lambatnya pula. Waktu ke waktu, habis waktu. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya kita niat tapi orang lain yang ingin bayarkan? Bagaimana? Kita sudah niat tapi orang lain yang ingin bayarkan. Macam mana orang tahu niat di hati ke orang yang bayarkan? Itu namanya kalau ngaji fikih bab luka namanya. Nih ngajak orang minum, ya kan? Udah kumpul-kumpul kan di HP itu banyak tidak ya? Di depan dah pura sakit kan, sapukannya bisa orang ngomong marah dah. Pergi keluar dia. Kawan yang situ tunggu bayar mahal. Ada kan? Ngajak orang minum, setelah ke WC dia bilang, hilang. Tuh. Itu namanya bab luka kalau namanya. Tak ada patut begitu. Ada satu daerah saudara. Kalau kita di sini mungkin kita ngajak orang kita bayar. Ada kampung aku tak sebutlah kampungnya. Di situ tidak. Kalau dia ngajak kita malahan kita yang bayar. Ada. Dah aku sebutlah. Tanyalah kampung mana tuh. Di Indonesia juga lah pokoknya. Tak jauh dari IKN tuh. Ya. Kalau kok jangan ngajak orang pergi ke toko, awak tuh bayar. Kalau kita ngajak, kalau kita di sini kan kita ngajak kita bayar. Kalau di sini kita ngajak, lain dia yang bayar. Bayar. Tuh lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalangnya ya itu tadi. Jelas itu. Ada lagi mau tanya tuh? Ada tuh mau tanya lagi? Ada. Yang coba-coba kau. Itu kebilang tingkah laku. Ya. Kalau kita kita bilang itu namanya itu apa? Sendawa. Kata orang banyak meriga. Ya. Kalau orang Eropa dibilang tak bagus. Itu orang kekenyangan. Ya. Kalau orang Badui kalau kau kentut habis kau. Tuh. Nah orang Arab kalau pegang kepala kan bagus, pegang kepala cium jenggotnya bagus dia. Coba kalau orang kita pegang kepala orang tua, kurang ajar kau nih. Kalau orang tua dipegang. Tuh. Jadi mesti tahu adat itu, ngerti? Ya. Jadi sebelum masuk negeri orang tengok dulu macam mana adat orang. Itu beda kan? Kita tungkal Padang beda, Padang tungkal dengan Padang lahir tungkal lain beda daripada sana. Itu apalagi India sana beda kelakuan tuh. Beda sudah. Jadi yang sudah kemari India itu India Serati namanya. Dah campur baur dah. Tak tahu cerita lagi. Ya, dah lagi India kita tungkal nih begeleng kepala begitu. Kalau India sana kan kipas diam kepalanya berputar. Itu beda. Tungkal dah kan? Adatnya beda kan? Beda Kalimantan yang kita beda. Paham tuh? Tahu? Ada lagi? Kenapa nanya apa dojong tuh? Daripada ribut-ribut tanya sini. Ya, sama-sama kita tak dapat. Ya. Allahu Akbar. Ini ada undangan dari Isya nih ya. Pergilah. Ya. Ada sepiring kira gratis ya. Ya, mendingan kan? Allahu Akbar. Wa yalghu mata hasala lil amru al fulani aji'u laka bikada ma lam yaqtarin bihi labdul tizamin au nadrin. Wa kalau perkataan bila dapat ku capai sesuatu itu maka aku akan memberikan ini. Kalau aku ya
tidak bisa dihukumi sebagai nazar. Karena kalau tak dapat, nah, itu, ya. Selama tidak dibarengi kata penetapan kewajiban berbuat atau kata nazar. Tuh. Ya tuh. Kau jualan ke sana tuh, kemana tuh? Ya ke Pangkal Duri. Ya, nah, tuh. Ya, jual ke Pangkal Duri. Dia bilang, pokoknya kalau aku nak nyeberang ke kampung situ tuh, ketemu lah sama budak tuh kan, nah aku kasihlah siapa nih, ya kasihlah mungkin LPG nih satu tempat, yang 3 kilo tuh, ya bagaimana tuh, ketemu lah sama budak tuh, tak boleh kau kasih, kenapa bukan bini kau, itu anak orang, nazar maksiat namanya, paham? Mending kasih ustad, nah enak masak baru kita, paham tuh, ya. Tuh, jadi nazar maksiat tak boleh juga, ngerti? Nah, aku kalau aku keluar aku tampar orang tuh, dia bilang, jangan, tak boleh, itu nazar maksiat namanya. Nah tuh, kalau bilang aku ada duit kantong nih, enggak, pokoknya kalau orang setelah mengaji kita isya sekarang nih, aku traktir dia nasi goreng ke semua orang. Itu baru kena kau. Suka aku. Ya, paham? Ya, jelas ya? Nah, tuh, itu beda nazar yang tidak dibolehkan. Ada yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu artinya dia mencederai diri sendiri dengan sebab omongannya itu. Ya, orang kan tidak mau tahu. Tuh, ya. Allah. Waqta jam'un fi man arada ayyatabay'a fattafaqa ala ayyanzura kullun lil akhari bimata'ihi fa fa'ala sahha wa in zadal mubtadi'u wa in nadarta li bimata'ika wa katsiran ma yaf'alu dzalika fi ma la yasihhu bai'uhu wa sihhu nadruhu. Apa tuh? Sebagian ulama berkata mengenai dua orang yang hendak jual beli, lalu sepakat untuk saling menadarkan dan kemudian melakukan kesepakatannya itu adalah sah sekalipun nadir pertama menyambung persyaratan nadarnya dengan jika daganganmu engkau nadarkan untukku. Demikianlah caranya kebanyakan orang memperlakukan barang-barang yang tidak sah diperjualbelikan tapi sah dinadarkan. Kau berdua jual nih, ya ini orang dari Tungkal tak ngerti jual di Pangkal Duri. Dia kongsi, ini aku bagian aku Tungkal ya, kata aku kau buat Pangkal Duri. Nadar lah, kita nadar sama-sama yuk. Kalau laku nanti bagi untungnya sama-sama. Pergi di Pangkal Duri. Ya bagi sama-sama, tapi ingat uang minyaknya kawan tadi berapa? Tuh. Tinggal amanah saja lagi. Di jalan bengak juga yang Pangkal Duri punya dia minum makan dihitung sama dia. La ilaha illallah, itu curang namanya. Ya, paham? Jadi kalau kita nazar dagang sama-sama, aku nadarkan dah kawan aku mungkin 50-50%. Tapi kau yang capek sana kan, lebih capek. Tuh, tetapi ini uang minyak adalah buat kau nanti. Itu mesti diperhatikan. Paham? Beda kalau dia modal sendiri. Saya punya modal sendiri nih, nanti kalau untung bagi dua. Tak apa-apa karena pokoknya kau capeknya, aku mendapat bagi dua. Paham? Itu beda karena dia modal. Tapi kalau modal sama-sama itu beda. Nazar itu yang punya capek beda. Uang minyak itu beda. Jelas ya? Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Ya, emang orang loke mana nak bertanya hukum? Ya, kalau sudah nazar itu menggunakan duit cikok tanda. Tapi kalau nak terima uang dari paslon tadi paling dulu tuh. Ya. Masih ada waktu ya? Wa yasihhu ibra'ul mandhuri lahu an-nadhira amma fi dhimmatihi. Pembebasan tanggungan atas nazir oleh mandhur adalah dihukumkan sah. Orang nazar ada yang dinazarkan, amanlah kau. Aku bernazar kalau kau hutang nanti aku yang bayarkan dulu ya. Kalau bukan aku bayarkan beda, aku bayarkan dulu ya. Itu dulunya ingat tuh. Berarti itu bahasa utang berarti tidak. Nih kalau kau hutang nanti aku bayarkan dulu ya. Berarti kan mesti bayar ke aku.
Beda dibilang kau punya utang nanti aku bayar ya. Ah, itu lain, hilang tuh duit. Bahasa katanya itu mesti diingatkan. Itu namanya itu tadi mandurlah. Jelas ya? Itu mesti perhatikan. Jadi kata orang itu diingatkan deh. Kau punya utang sama itu ya. Nanti aku bayar ya. Selesai. Tapi kalau kau punya utang sama dia, nanti aku bayarkan dulu ya. Nah, tuh. Berarti mesti bayar sama yang membayarkan. Jelas? Sedap betul. Awak utang orang yang bayar. Itu ada, mesti ada udang di balik gelepung. Ada? Tuh jadi piye lah dia. Nah, sepi malam ini tak ada yang tanya. Nah, gelisah juga aku. Ya, bahasa ke rumah-rumah banyak tanya tuh. Qala al-qadhi wa la yushtaratu ma'rifatun nadhiri ma nadhara bihi ka khumusi ma yakhruju lahu min mu'asyarin wa ka kulli waladin aw samarin yakhruju min amati aw syajarati hadhihi wa dzakara aidan an la zakata fil khumusi al-mandhur wa qala ghairuhu mahallu in nadhara qabla al-ishtidadi. Apa tuh ini pikir ini banyak masalahnya ya. Wa qala Al-Qadhi berkata, tidak ada dipersyaratkan nazir, orang yang bernazar tadi harus mengetahui mandzur bih, barang yang dinadarkan. Ya. Seperti misalnya yang berupa 20% hasil panen biji-bijian ya. Muasyar namanya, biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 10%. Seluruh anak yang akan lahir dari budakku ini atau seluruh buah-buahan hasil pohonku ini. Al-Qadhi menyebutkan pula bahwa 20% biji-bijian yang dinadarkan tersebut adalah tidak wajib dizakati. Ulama lain berkata ketidakwajibannya adalah jika dinadarkan sejak sebelum berisi. Karena kenapa? Karena benda itu sudah ada zakatnya. Kau berdagang nanti sampai waktu ada zakatnya. Apabila mungkin hari ini hari Jumat sampai Jumat tahun depan setahun kau dagang bisa membeli apa tuh akhir daripada netonya, bukan brutonya, neto bersih itu bisa membeli 26 emas atau 96 gram. Kalau sekarang sudah 41 juta, maka engkau keluarkan 2,5%, berarti 1.025.000. Nah, 40 juta itu 1 juta. Itu tadi. Sama panen tadi kan orang mengharap besar itu. Jadi ada hukuman tersendiri, ada yang 5% dan 10%. Nah, itu mesti itu kalau kau nazar, bukan hukum nazar, itu masalah kewajiban tiap individu mesti keluarkan. Jadi kalau orang kaya ada hak tersebut itu, ya hakul lisail mahrum, hak bagi orang yang menerima tersebut itu. Jadi kau mau tidak mau mesti kau keluarkan dalam hukum agama. Tuh, kalau kau tak keluarkan kata Allah nanti hada maluka hadakan Tuhan. Ini kata Tuhan, harta kau ambillah kau, dibakar semua untuk badan kau nanti, digosokkan. Karena orang banyak. Karena zakat ini kalau sedikit tak apa salah. Orang punya 100 juta, zakatnya 2,5 juta ya. Kalau 1 miliar 1 miliar 25 juta. Kalau 1 triliun 2,5 miliar. 1 triliun nih. 2,5 miliar dibilang, bagikan ke masjid yang 20 orang nih, tak ngaji lagi nih besok. Ini yang ngaji ini miskin-miskin gimana nih? Muka-muka peminta, mukmin. Nah, muka minta. Ya, tengok Tuhan, yang nak calon aja tak sembahyang tak ke masjid lagi. Apalagi dah jadi nanti. Nyinggung betul malam nih. Ya, bakal aja tidak kita. Jelas. 1 triliun tuh 2,5 miliar. Ini ada orang punya 100 triliun ya tak? Wih. Bukan main tuh duit ya. Kalau sudah banyak mana terbayar lagi lah mikir nih. Ini kalau 25 juta 1 miliar nih. Ini kalau beli sepeda motor nih dapat sekok di ojek kan sehari 60.000 ya. Nah itu pikir kalau bawa sayur 25 juta nih tak ke mana tuh ke Pangkal Duri. Mantap betul nih. Laku tak urusan, yang penting awak. Nah tuh baru 25 juta. Jelas itu. Hati-hati itu zakat. Ya, kalau nak bersihkan itu hati-hati. Kalau sudah itu berat, samalah kita punya utang. Enak kita berutang tapi nak bayar itu macam hilang udah. Enak lewat saja dah. Nah, kita minta macam bermusuh. Betul kan?
Itu hati-hati. Jangan mau utang muka. Memang muka pengutang muka kau ni lah. Ya, tuh. Maka harta itu dijaga bagus. Setiap harta yang sampai zakat mesti dikeluarkan zakatnya. Jangan tak dikeluarkan. Nanti hilang semua itu. Paham? Tuh. Dengar tuh. Ngantuk-ngantuk kah? Baik. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Ya. Wa yasihun nadru lil janini kal wasiyatil bal aula. Sah nazar demikian pula wasiat kepada anak yang masuk berada di dalam kandungan, bahkan lebih utama. Dia bernazar. Bu, dia bilang, anak ni nanti itu aku nazarkan nih, di rumah si kok nih. Kalau dia anak tak ada, si kok nih buat anak yang di situ. Silakanlah. Kalau dia lahir, kalau dia tak lahir di mana? Nginaplah di situ. Tuh. Tapi diingat tuh, kalau tak punya anak, kalau punya anak beda. Anak yang lain tuh ada bahagian. Paham tuh? Tuh yang sekecil begitu, sama dengan yang besar bagiannya. Sama. Laki perempuan hidup sama bagiannya. Paham tuh? Kalau dia meninggal dunia baru kata Allah, lidzakari mislu hadzil unsalain, dua bagian laki-laki sebagian perempuan. Adzan. Dah habis tugas aku ya, tinggal kau saja lagi. Ya, tentang itu mari mengaji baik-baik, mudah-mudahan kita ada manfaat. Hidupkan Allah kehidupan kita, hidup berakal, mati beriman. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam umurana. Allahumma zid 'alal salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalat min sallallahu ala Muhammad.